Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, mari kita belajar kembali. Namun pembelajaran pada kali ini berbeda dengan pertemuan yang sudah-sudah, karena pada pertemuan kali ini kita laksanakan dengan sistem daring. Namun harapannya walaupun dengan sistem daring, anak-anakku bisa mengikuti dengan baik dan tetap semangat. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran sejarah budaya Islam kelas 9 bab yang pertama semester 1 dengan tema proses masuknya Islam ke Nusantara. Namun sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya anak-anakku bisa menyiapkan buku dan juga ballpoint, karena nantinya bisa kalian gunakan untuk merangkum materi-materi yang kamu anggap penting, yang nantinya bisa kalian gunakan untuk bahan belajar kalian di kemudian hari. Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari proses masuknya Islam ke Nusantara? Tentunya banyak sekali manfaatnya. Salah satu contohnya nanti kita bisa mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia. Kemudian teori-teori yang menyebutkan tentang agama Islam masuk ke Indonesia, bukti-buktinya apa, dan juga golongan penerima ajaran Islam pertama itu golongan mana saja. Itu adalah salah satu contoh manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita raih setelah kita mempelajari proses masuknya Islam ke Nusantara. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini tentunya ada 4 poin yang nanti akan kita bahas satu persatu. Di antaranya adalah pendapat proses penyebaran Islam ke Indonesia, kemudian kondisi politik wilayah Nusantara pra-Islam, kemudian ada bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia, dan yang terakhir adalah golongan penerima Islam di Indonesia. Anak-anakku, mari kita bahas satu persatu dari 4 poin yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Anak-anakku semuanya, agama Islam tentunya bukan agama yang lahir di Indonesia. Namun agama Islam itu adalah agama yang paling banyak pemeluknya adalah di Indonesia. Dari mana sih agama Islam itu lahir? Agama Islam lahir itu di Mekah, yang ketika itu disebarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada bermacam-macam pendapat tentang agama Islam masuk ke Indonesia. Namun ada 3 pendapat besar yang menjelaskan tentang ajaran Islam masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah adanya teori Gujarat atau India, teori Mekah, dan teori Persia. Dari 3 teori tersebut menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-7 dan abad ke-13. Dari 3 teori tersebut juga
diperkuat dengan adanya bukti-buktinya. Jadi tidak asal menyampaikan misalnya agama Islam masuk ke Indonesia itu terjadi abad 20. Buktinya apa? Kalau tidak ada buktinya, itu pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Namun dari 3 teori tersebut masing-masing ada buktinya. Untuk yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah para pedagang Muslim dari India, dan teori ini dicetuskan oleh Snow Hargonye dan juga W.F. Sutherland. Kemudian hubungan antara orang-orang Indonesia dengan India itu apa? Itu adanya hubungan dagang yang telah lama terjalin di Samudra Pasai. Bukti yang memperkuat tentang teori ini adalah adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang reliefnya sama dengan nisan yang ada di India. Dan teori ini ada itu karena kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses Islamisasi. Kemudian yang kedua itu adalah teori Mekah. Teori Mekah itu dicetuskan oleh Hamka dalam pidatonya pada Disnatalis PTIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1959 sebagai antitesis teori Gujarat dan seminar sejarah masuknya agama Islam di Indonesia pada tahun 1963. Bangsa Arab diyakini sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan juga Gujarat. Bangsa Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Mekah sebagai pusat pengambilan ajaran Islam. Dan dibuktikan banyak perkampungan orang-orang Arab di pantai barat Sumatera. Mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Adapun teori yang ketiga itu adalah teori Persia, teori yang dicetuskan oleh Hossein Jayadiningrat, dan teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Kemudian adanya gelar Syekh bagi raja-raja di Indonesia, adanya pengaruh mazhab Syiah, kemudian adanya peringatan 10 Muharram dan juga Syura yang juga dilakukan di Persia, khususnya kaum Syiah. Kemudian adanya upacara tabwik yang terjadi di Sumatera Barat dan Tabot itu di Bengkulu yang diperingati di Sumatera. Persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran aliran Al-Halaj dan penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Ini adalah salah satu prosesi upacara tabwik di Pariaman, Sumatera. Itu adalah 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kondisi politik di beberapa wilayah Nusantara masa kedatangan pengaruh Islam.
ada 3 wilayah penting yang mendapat pengaruh Islam ketika masuk ke Nusantara. Wilayah mana saja? Yang pertama adalah Sumatera, itu di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian di Jawa ada Kerajaan Majapahit. Kalimantan Timur di Kerajaan Kutai. Yang selanjutnya adalah di Sumatera. Kondisi politiknya, pada abad ke-13 Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan mundurnya Sriwijaya, baik yang berasal dari dalam kerajaan sendiri maupun faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti serangan kerajaan Kalamandala. Kemudian di Jawa itu terjadinya mundurnya pengaruh kerajaan Majapahit disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara keturunan raja. Banyak daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri, warga masyarakat menjadi bebas, termasuk dalam beragama. Kemudian di Kalimantan Timur itu adanya restituasi pada wilayah Kalimantan Timur, diketahui dari Hikayat Kutai. Pudarnya corak Hindu pada kehidupan kerajaan di Kutai, daerah pedalaman yang masyarakatnya menganut animisme dan dinamisme terpengaruh atau aliran kepercayaan. Raja mahkota yang semula beragama Hindu masuk Islam, diketahui terpengaruh karena kalah dalam adu kesaktian dengan orang-orang Muslim. Kemudian yang ketiga adalah bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Jadi di awal sudah Pak Guru sampaikan, jadi tidak ada yang bisa menentukan kapan Islam datang ke Indonesia secara pasti. Kita hanya bisa menganalisa dan dari berbagai data dan fakta serta bukti yang dijumpai. Di antaranya bukti-buktinya adalah makam Fatimah binti Maimun yang terjadi atau yang berangkat tahun 1082 Masehi. Kemudian makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi, sumber berita Mahuan 1416 Masehi, sumber berita Marco Polo 1292 Masehi, cerita Ibnu Battuta 1345 Masehi, sumber dinasti Tang itu terjadi pada tahun 700-an, sumber berita Tom Pierce, dan juga pendapat lain pada abad ke-7 Masehi. Ini adalah salah satu makam Fatimah binti Maimun yang ditemukan, sebuah makam di kawasan Leran Gresik. Pada batu nisan tertulis nama Fatimah binti Maimun. Terdapat pula tulisan angka tahun 1082 atau 475 Hijriah. Kemudian ada makom daripada Sultan Malik As-Saleh. Makom tersebut itu adalah berangkakan tahun 1927, merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-12. Mengingat beliau adalah seorang sultan, maka dapat diperkirakan bahwa Islam masuk jauh sebelum Malik As-Saleh mendirikan Kesultanan Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada sumber berita Mahuan, itu di penemuan puluhan batu nisan di Troloyo, Trowulan, Gresik yang berasal dari abad ke-13. Sumber berita Mahuan 1416 yang menyebutkan bahwa pada abad ke-13 telah banyak orang-orang Muslim di Gresik. Kemudian ada
berita dari Marco Polo. Berita Marco Polo menyebutkan bahwa di Perlak pada tahun 1292 telah banyak masyarakat yang memeluk agama Islam dan telah berkembang ke seluruh Sumatera bagian utara. Kemudian ada berita Ibnu Battuta, itu pada abad ke-13 Masehi, serta batu nisan Sultan Malik As-Soleh ditemukan di Sumatera Utara dan berangkatkan tahun Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Malik As-Soleh dikenal sebagai seorang pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian sumber dari dinasti Tang, itu adalah sumber dari yang menyatakan atau menyebutkan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Hal itu dibuktikan dengan ramainya Selat Malaka dari aktivitas pedagang Muslim. Kemudian sumber berita Tom Pearce, itu adalah sumber yang mengatakan bahwa dalam semua orientasinya menyebutkan bahwa daerah-daerah sekitar pesisir utara Sumatera telah banyak masyarakat dan juga adanya kerajaan Islam. Itu adalah bukti-bukti yang memperkuat tentang pendapat-pendapat atau teori-teori yang menyebutkan ajaran Islam masuk ke Indonesia. Kemudian siapa sih golongan penerima Islam di Indonesia pada awal Islam disebarkan? Golongan penerima ajaran Islam di Indonesia itu adalah, yang pertama adalah golongan elit atau golongan bangsawan, para raja penguasa, sedangkan yang kedua adalah golongan wong cilik atau golongan orang-orang kecil seperti para buruh. Itu adalah golongan penerima awal Islam masuk di Indonesia, sehingga agama Islam mudah dan cepat berkembang di Indonesia. Anak-anakku sekalian, mungkin itu adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Dari pelajaran kali ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia itu secara pasti tidak ada yang tahu kapan waktunya, namun ajaran Islam masuk ke Indonesia itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Itu ada teori Gujarat, India, ada teori Mekah dan teori Persia. Agama Islam masuk ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-7 dan abad ke-13 dan didasari juga dengan bukti-buktinya. Kemudian golongan-golongan penerima ajaran Islam di Indonesia itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan elit, kemudian yang kedua adalah golongan wong cilik atau para buruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar bersama kembali tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang sudah silahkan dipelajari, dan yang belum juga kalau ada waktu silahkan dibaca-baca kembali untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.